Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang seru banget, yaitu teks naratif. Wah, ada yang udah pernah dengar belum apa itu teks naratif? Teks naratif itu adalah cerita anak-anak, cerita yang biasanya berurutan dari awal sampai akhir. Bisa cerita tentang pengalaman kalian, dongeng, atau juga cerita rakyat. Oke, daripada kita berlama-lama, yuk kita langsung masuk ke dalam materi. Teks naratif punya beberapa bagian penting loh, namanya struktur teks. Yuk kita kenalin. Struktur teks naratif yang pertama yaitu orientasi. Orientasi adalah pengenalan tokoh, waktu, dan juga tempat terjadinya peristiwa di dalam suatu cerita. Struktur yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi adalah munculnya suatu masalah dalam sebuah cerita. Struktur yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi adalah penyelesaian masalah dalam sebuah cerita. Nah, bagian yang terakhir yaitu koda. Koda adalah pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita. Tadi kan kita udah bahas struktur teks naratif. Sekarang, yuk kita bahas bahasa apa yang sering dipakai dalam teks naratif. Ciri kebahasaan teks naratif yang pertama yaitu kata kerja aksi, misalnya berlari, terjatuh, menolong, menangis, dan kata kerja lainnya. Yang kedua yaitu kata keterangan waktu, misalnya suatu hari, pagi itu, kemudian. Selanjutnya yaitu kata penghubung waktu, misalnya lalu, akhirnya, sebelum, sesudah, ketika, sementara, sejak, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu kata yang menggambarkan perasaan, misalnya senang, takut, sedih, marah, kecewa, bangga, terharu, kesal, cemas, dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari teks naratif loh, yaitu yang pertama, dapat menghibur pembaca dengan cerita yang menarik. Yang kedua, bertujuan menceritakan pengalaman atau kejadian nyata maupun fiktif. Yang ketiga, bertujuan untuk menyampaikan nilai-nilai kehidupan atau pesan moral secara tersirat. Yang terakhir, bertujuan sebagai pengembangan imajinasi dan kreativitas untuk para pembaca. Setelah tadi kita bahas tujuannya, sekarang kita bahas ciri-ciri dari teks naratif. Yang pertama yaitu bersisi cerita atau kisah. Yang kedua memiliki alur, awal, tengah, akhir. Yang ketiga ada tokoh, latar, dan konflik. Yang keempat bisa berupa fakta ataupun imajinatif. Yang kelima bertujuan menghibur atau memberi pesan kepada pembaca. Sekarang kita bahas ke jenis-jenis teks naratif. Teks naratif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama teks naratif fiksi. Cerita yang dibuat atau rekaan biasanya mengandung unsur imajinatif seperti dongeng, legenda, mitos, fabel, cerpen, ataupun novel. Terus yang kedua yaitu ada teks naratif non-fiksi. Ceritanya berdasarkan penyataan atau fakta seperti biografi, autobiografi, dan juga pengalaman pribadi. Wah, nggak terasa ya kita udah banyak belajar tentang teks naratif. Gimana? Keren banget kan hari ini? Kita udah tahu apa aja itu teks naratif, strukturnya, ciri-cirinya, tujuannya. Sekarang, kalian coba ya buat tulis cerita pendek tentang pengalaman kalian yang seru banget. Misalnya ketika main hujan-hujanan, atau ikut lomba 17-an, atau bisa juga pas kalian lagi liburan sekolah. Gimana? Bisa kan? Ingat ya, setiap cerita kalian itu berharga, jadi jangan takut untuk menulis. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya ya. Dadah!